Halo semuanya, selamat datang di channel Veronica Zara, tempat di mana kita bongkar habis dunia pinjol tanpa sensor. Di video kali ini kita akan bahas daftar pinjol yang tidak wajib dibayar lagi per Juli 2025 dan kenapa kamu nggak usah takut dengan teror dari mereka. Tapi hati-hati, ada juga jebakan hukum yang harus kamu waspadai. Yuk simak sampai habis. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, limpahkanlah kepada kami rezeki yang halal, berkah, dan melimpah. Bukakanlah pintu-pintu rezeki dan kemudahan dari arah yang tidak disangka-sangka. Kuatkanlah hati kami dalam menghadapi gagal bayar pinjol ini, dan jauhkanlah kami dari mara bahaya apapun. Amin ya Robbal Alamin. Otoritas Jasa Keuangan resmi merilis daftar terbaru penyelenggara pinjaman online legal dan ilegal di Indonesia per 1 Juli 2025. Namun, menurut saya, tak sedikit masyarakat yang terjerat bunga tinggi, data pribadi bocor, hingga intimidasi psikologis akibat mengakses pinjol tanpa mengetahui risikonya. Di balik daftar pinjol yang dirilis OJK itu, ada banyak korban-korban berjatuhan. Seorang ibu rumah tangga di pinggiran kota hanya ingin membeli obat untuk anaknya yang sakit, tapi malah ditekan oleh teror pesan ancaman setiap hari. Seorang mahasiswa berusaha menambal kebutuhan kuliah, kini kehilangan rasa aman karena fotonya disebar di media sosial oleh penagih yang tak beretika. Mereka tidak bodoh karena pinjam uang online. Mereka hanya terdesak. Mereka hanya ingin bertahan. Tapi sistem yang tidak berpihak membuat mereka jatuh semakin dalam. Utang ratusan ribu berubah menjadi jutaan dalam hitungan minggu. Gak ada waktu untuk berpikir jernih ketika hidup digempur kebutuhan. Dan ketika mereka sadar, semuanya sudah terlambat. Nama baik rusak, ketenangan lenyap. Ini bukan sekedar masalah finansial. Ini soal harga diri. Ini soal kemanusiaan. Kita bisa mulai dengan satu hal sederhana, berhenti menyalahkan korban, dan bersama mendorong aturan yang lebih kuat, literasi keuangan yang lebih luas, serta keberpihakan yang nyata bagi mereka yang paling rentan. Contohnya adalah ini, masih ada penyebaran data di tahun 2025 ini, meskipun OJK sudah secara tegas mengarangnya. Lalu bagaimana masyarakat bisa percaya pada sistem OJK jika para pelakunya saja masih berani melanggar aturan? Bukankah ini bentuk penghinaan terhadap negara? Masa kia, lembaga pemerintah bisa dihina oleh pelaku usaha pinjol yang entah dari mana asalnya? Atau apakah karena pajaknya terlalu tinggi jadi dibiarkan? Jadi guys, bagi kalian yang sudah punya pinjaman online, harap persiapkan diri kalian untuk kemungkinan terburuknya ya. Bisa jadi kalian adalah korban sebar data selanjutnya. Karena kebanyakan orang yang pakai pinjaman online itu hanya akan bertahan 1 tahun saja guys. Di tahun kedua dan ketiga, banyak sekali yang gagal bayar hutangnya di pinjol. Tapi ketika kalian gagal bayar atau galbay, jangan pernah takut, nanti saya akan bahas kenapa kalian jangan pernah takut ketika gagal bayar di pinjol. Sekarang akan saya sebutkan pinjaman online legal dan ilegal yang masih bisa cair dan tidak perlu dibayar lagi tahun 2025 ini. Yang pertama, modal siap pinjaman tunai. Yang kedua, uang kunau aman duit. Yang ketiga, lautan tunai kredit cash. Yang keempat, pinjam fund bagikan aplikasi. Yang kelima, kredit kilat pinjaman online. Yang keenam, Wush simpan pinjam. Yang ketujuh, rupiah bersama pinjaman online. Dan yang terakhir adalah Arta Niaga. Itulah daftar pinjol ilegal yang gak perlu kalian bayar lagi ya. Dan ini bukan saya yang bilang, tapi ini adalah himbauan dari pemerintah kita. Kepada mereka yang sudah terlanjur menjadi korban, jangan membayar. Jangan membayar. Kalau karena tidak membayar, lalu ada yang tidak terima, diteror, lapor ke kantor polisi terdekat. Polisi akan memberikan perlindungan. Tapi guys, walaupun kita sudah boleh tidak bayar pinjol ilegal, tapi kita akan menerima konsekuensinya guys, yaitu penyebaran data. Nanti akan saya bahas bagaimana caranya mengatasi penyebaran data. Sekarang mari kita bahas apakah pinjaman online yang legal atau resmi OJK boleh tidak dibayar. Boleh nggak sih kita gagal bayar atau galbay di Akulaku, Kredivo, Rupiah Cepat, Uangmi, dan sebagainya?
Teman-teman, coba dengarkan baik-baik ya. Mungkin banyak dari kalian bertanya-tanya, apakah seseorang boleh tidak membayar pinjaman online yang legal dan terdaftar di OJK? Jawabannya adalah, secara prinsip, memang tidak ada yang memaksa secara fisik untuk terus membayar jika memang kondisinya sudah tidak memungkinkan. Misalnya, kalian mengalami situasi sulit seperti terkena PHK massal, diberhentikan secara sepihak, usaha yang terpaksa tutup, atau faktor-faktor ekonomi lainnya yang benar-benar di luar kendali. Dalam kondisi seperti itu, tentu saja kemampuan finansial kalian terdampak secara signifikan. Dan kalau sudah berada di titik di mana tidak ada lagi pemasukan, tidak ada aset tersisa, bahkan sudah menjual harta tapi utangnya tetap belum terselesaikan, maka wajar jika kalian sampai pada keputusan untuk menghentikan pembayaran. Jadi, bukan soal boleh atau tidak semata, tapi lebih kepada apakah secara realistis kalian masih mampu membayar atau tidak. Kalau tidak mampu lagi, dan sudah mencoba berbagai cara, maka berhenti membayar mungkin jadi pilihan terakhir. Galbay memang bisa jadi pilihan terakhir. Tapi kalau suatu saat kalian memutuskan untuk mulai melunasi, itu adalah keputusan kalian sendiri guys. Sejak awal, mulai dari minjol, gali lubang tutup lubang, sampai akhirnya galbay, semuanya adalah bagian dari perjalanan yang kalian pilih. Dan ketika nanti kalian mulai nyicil satu persatu, itu juga datang dari kehendak dan kesadaran kalian sendiri. Jadi nggak apa-apa kok galbay pinjol yang resmi OJK. Bahkan sekarang banyak gerakan gagal bayar nasional yang sudah membesar ya. Itu menunjukkan bahwa gagal bayar di pinjol itu memang lagi banyak yang ngalamin dan itu tidak salah kok di mata hukum. Tapi perlu diingat juga ya guys, setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Kalau kalian memutuskan galbay, biasanya akan ada dampaknya. Misalnya, kalian akan dihubungi terus-menerus oleh penagih, bahkan sampai diteror. Ini tentu bikin nggak nyaman secara mental dan emosional. Selain itu, nama kalian bisa masuk ke daftar hitam SLIK OJK, artinya riwayat kredit kalian akan tercatat buruk. Akibatnya, kedepannya bisa sulit banget untuk mengajukan pinjaman lagi, baik itu kredit motor, KPR, kartu kredit, bahkan cicilan HP sekalipun bisa ditolak. Jadi, meskipun galbay bisa jadi jalan keluar, penting juga untuk tahu dan siap dengan risiko yang menyertainya. Yang terpenting adalah kesiapan kita atas resiko galbay itu. Kalau kalian siap, maka galbay dipinjol apapun itu secara prinsip aman guys. Nah, untuk bantu Saku ini masuk, Slik OJK dan tidak ada DC lapangan. Easy Cash, masuk Slik OJK dan juga tidak ada DC lapangan. Tunaiku masuk Slik OJK dan ada DC lapangannya. Rupiah cepat masuk Slik OJK tapi tidak ada DC lapangan. Kredit pintar ada keduanya. Uatas masuk Slik OJK dan ada DC lapangan. Aku Laku ada keduanya. Kredivo juga ada keduanya. KT Akilat masuk Slik OJK tapi tidak ada DC lapangan. Ada Pundi masuk Slik OJK dan tidak ada DC lapangan. Ada Kami gak ada DC lapangan dan masuk Slik OJK. Finlus ada DC lapangan dan masuk Slik Uang. Me masuk Slik dan gak ada DC lapangan. Samir masuk Slik dan gak ada ADC lapangan. Pinjam Meyuk masuk Slik dan gak ada DC lapangan. Kredione masuk Slik dan gak ada DC lapangan. Pinjamin masuk Slik dan gak ada DC lapangan. Singa ada keduanya. Indosaku ada keduanya. Julo juga ada keduanya. Indodana juga ada keduanya. Dan Pinjam Dunit gak ada DC lapangan tapi ada Slik OJK. OJK juga sudah merilis aturan tentang perlindungan konsumen. Ya, walaupun masih banyak praktek penagihan yang tidak sesuai dengan aturan OJK, tapi kalau secara keseluruhan atau garis besarnya, gagal bayar di pinjol itu memang aman. Nah, nanti di video selanjutnya akan Veronica bahas tentang rahasia-rahasia pinjol lainnya ya. Jangan lupa di-subscribe dan like videonya ya.